Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Tema kita hari ini adalah hamba yang baik. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali seorang teman saya, seorang Romo, datang kepada saya dan berkeluh kesah kepada saya. Ia berkata kepada saya bahwa ia sangat kecewa dengan umat di mana dia bekerja. Ya. Dia sangat kecewa dengan umat paroki, ya. Umat di paroki di mana dia bekerja. Mengapa Romo ini merasa kecewa? Karena Romo ini sudah berjuang keras untuk mencari dana dan untuk membanting tulang, ya. Jadi sudah berusaha keras mencari dana, juga berusaha keras mengeluarkan banyak tenaga dan waktu untuk membangun gedung gereja yang baru yang sangat indah. Tetapi umat di paroki di mana dia bekerja tidak ada satupun yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Jadi dia merasa sangat kecewa. Bahkan sampai Romo ini akhirnya mendapat SK yang baru, ya, mendapatkan SK untuk pindah ke paroki yang lain. Juga tidak ada satu umat pun yang berterima kasih kepadanya karena dia telah membangunkan sebuah gedung gereja yang sangat indah dan megah. Dia akhirnya pindah dengan membawa perasaan kecewa. Demikian juga pernah ada seorang bapak yang datang kepada saya. Bapak ini mengeluh, ya, karena dia punya 5 anak asuh. Jadi dia membiayai pendidikan 5 orang anak yang tentu saja bukan anaknya sendiri, ya, anaknya orang lain. Ia biayai pendidikannya sampai lulus S1, ya, 5 orang anak. 5 orang anak asuh dia biayai sampai lulus S1 dan bahkan dia bantu sampai mendapatkan pekerjaan. Tapi kelima anak asuh ini tidak pernah datang untuk mengucapkan terima kasih, ya. Bahkan setiap hari Natal bapak ini selalu menunggu-nunggu, ya, selalu menantikan kedatangan 5 anak asuh ini, ya paling tidak untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan pendidikan selama 4 tahun, ya, di universitas, tapi tidak pernah datang. Dan bapak ini pun akhirnya merasa kecewa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa, ya, Romo tadi, teman saya tadi, juga seorang bapak yang pernah datang kepada saya ini merasa kecewa karena orang-orang yang dia bantu tidak mengucapkan terima kasih, ya. Karena mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan untuk manusia, ya. Jadi Romo ini berpikir bahwa dia membangun gereja itu untuk umatnya. Juga bapak ini juga berpikir demikian, bahwa ia memberikan beasiswa, membantu pendidikan anak-anak asuh itu untuk anak-anak asuh itu, ya. Dan ini adalah sebuah kesalahan, ya. Ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat lemah, ya. Dan maka terbukti ketika umat dari Romo itu tidak mengucapkan terima kasih, juga anak-anak asuh bapak ini tidak mengucapkan terima kasih, mereka berdua akhirnya mengalami kekecewaan yang sangat besar, ya. Lalu bagaimana cara berpikir apa yang harus kita jadikan sikap kita ketika kita membantu sesama kita, ya. Maka kita harus
memiliki sebuah pola pikir bahwa apapun perbuatan baik, ya, apapun tindakan terpuji yang kita lakukan atau kita berikan kepada sesama, sesungguhnya itu bukanlah kita lakukan untuk manusia, ya, untuk orang yang kita tolong itu, melainkan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki cara berpikir seperti ini, bahwa semua perbuatan baik, semua tindakan terpuji yang kita lakukan adalah persembahan hidup kita untuk Tuhan, maka apakah orang itu mau berterima kasih kepada kita, apakah sesama itu mau berterima kasih kepada kita atau tidak, itu bukanlah persoalan yang besar, ya. Karena toh apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ya, bahwa sesungguhnya kita semua adalah para hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Sebagai seorang hamba, sebagai para hamba dari Tuhan yang Maha Besar, ya, dari Tuhan yang Maha Agung, yaitu Allah kita, Allah yang Maha Besar, apa yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, ya. Dalam Injil pada hari ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita, Tuhan Yesus bersabda, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Inilah kunci dari kebahagiaan kita sebagai para hamba Tuhan. Dalam kehidupan kita tentu banyak melakukan perbuatan yang baik, kita banyak melakukan perbuatan kebajikan, ya, tindakan-tindakan yang sangat terpuji, yang sangat mendatangkan sukacita bagi sesama. Tetapi hendaknya kita tidak menjadikan perbuatan-perbuatan baik itu sebagai sesuatu yang harus mendapatkan imbalan, sebagai perbuatan-perbuatan yang harus diapresiasi oleh orang-orang yang kita bantu. Kalau kita punya pemikiran seperti ini, maka kita pun pasti akan mudah frustrasi. Kita pasti akan mudah kecewa di dalam kehidupan ini. Setiap kali berbuat baik, tidak ada orang yang berterima kasih. Setiap kali melakukan tindakan terpuji, tidak ada orang yang mengapresiasi. Nah, maka sungguh malang hidup orang yang bersikap seperti ini. Maka sekali lagi ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap kali kita melakukan kebaikan, setiap kali kita melakukan tindakan yang terpuji bagi sesama, marilah kita jadikan perbuatan-perbuatan baik itu sebagai persembahan yang tulus kepada Tuhan tanpa menuntut imbalan apapun darinya, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas rahmat keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Semoga dengan bersikap demikian, dengan menghayati spiritualitas hamba, bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang hanya menjalankan tugas kita demi kemuliaan Tuhan, maka hidup kita pun selalu dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati.